Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam mempelajari materi ekonomi kelas 10, yaitu tentang perilaku konsumen dan produsen. Ya, kita bisa melihat bahwa kita akan belajar tentang perilaku konsumen seperti ini. Ini adalah seseorang yang sedang mengkonsumsi banyak makanan. Ya. Yang kedua, nanti kita akan mempelajari tentang perilaku produsen, tentang bagaimana perusahaan dalam melakukan laba atau mencari laba. Ini ada grafik, ada gambar, ada TR, ada TC. Mari kita kupas satu-satu. Yang pertama, teori perilaku konsumen. Ya, dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa, konsumen dapat dibedakan menjadi dua pendekatan. Yang pertama adalah dengan pendekatan kardinal. Yang kedua adalah dengan pendekatan ordinal. Ya, bedanya apa? Yang pertama, untuk pendekatan kardinal, pendekatan ini didasarkan pada asumsi atau anggapan bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dapat diukur dengan satuan tertentu. Ya. Jadi kata kuncinya adalah kalau kardinal ini bisa diukur. Konsumen dalam melakukan konsumsi barang atau jasa dapat diukur dengan satuan tertentu. Nah, sedangkan yang kedua, pendekatan ordinal, didasarkan pada asumsi atau anggapan bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen tidak dapat diukur, hanya dapat atau bisa dibandingkan. Kata kuncinya adalah untuk pendekatan ordinal ini tidak dapat diukur. Ini kebalikan dengan teori kardinal. Kalau kardinal itu dapat diukur, sedangkan untuk teori ordinal tidak dapat diukur. Ini adalah perilaku konsumen dalam menggunakan barang atau jasa. Yang dulu kita pernah pelajari, konsumen adalah orang yang menggunakan barang atau jasa. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuki ke pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal ini akan kita pelajari dengan menggunakan dua hukum. Yang pertama adalah hukum Gaussian 1. Yang kedua, hukum Gaussian 2. Nah, hukum Gaussian 1 itu apa? Hukum Gaussian 1 adalah jika konsumsi suatu barang dilakukan terus-menerus, kenikmatannya mula-mula tinggi. Namun, semakin lama kenikmatan akan menurun sampai akhirnya mencapai titik jenuh. Jadi, hukum Gaussian ini menerangkan jika ada satu kebutuhan dipenuhi terus-menerus, maka awalnya kenikmatan itu akan naik pada titik puncak tertentu. Setelah sampai pada titik puncak, maka kenikmatannya akan menurun, bahkan akan menjadi kenikmatannya atau nilai kepuasannya akan drop, jatuh atau sampai titik jenuh atau sampai nol. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Ketika kalian siang-siang hari panas, terus disediakan 6 gelas air putih. Maka ketika kalian minum air di gelas pertama, maka nikmat, ya. Masih kurang jelas. Minum gelas yang kedua tambah nikmat, ya kan? Ya, minum yang ketiga, ini karena sudah mulai kenyang, maka kenikmatannya akan mulai berkurang. Nah, disinilah titik jenuhnya atau titik puncak dari kenikmatan itu. Jadi dari titik gelas pertama nikmat, gelas kedua tambah nikmat, ini kenikmatannya naik sampai pada titik gelas ketiga ini sudah menjadi titik nikmat yang paling tinggi atau titik puncak kenikmatan. Akhirnya begitu harus minum gelas yang keempat, maka kenikmatannya sudah berkurang. Maka ketika ini akan terus menurun.
Ya, ketika diminta untuk minum air ke gelas kelima, maka ini lihat wajahnya ini. Senang atau tidak senang, atau masih kelihatannya pengen lagi atau pengen nambah atau tidak. Oh, jelas ini tidak pengen nambah lagi, maka ini sudah cemberut. Nah, ketika mau minum kelima, ya sudah tidak mau karena kenikmatan sudah berkurang, sudah tidak nikmat lagi. Apalagi nanti kalau harus minum yang ke 6, sudah tidak ada nikmatnya sama sekali. Jadi hukum 01 ini bicara tentang satu kebutuhan dipenuhi terus-menerus, maka kenikmatannya lama awalnya naik sampai titik puncak terus akan turun. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang hukum Gaussian kedua. Konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama. Ya, artinya begini. Dalam hukum Gaussian 2 ini bicara tentang kebutuhan konsumen itu lebih dari satu, katakanlah 2. Ketika konsumen harus memenuhi 2 kebutuhan sedangkan sumber daya terbatas, misalkan uangnya terbatas, maka dia akan melakukan konsumsi dengan nilai kepuasan yang sama. Ini kata kuncinya, ini nilai kepuasan yang sama. Contohnya seperti ini. Misalkan kalian memiliki uang 200.000, masuk ke toko, ingin membeli sepatu harganya 200.000, tas juga 200.000, padahal uang kamu berapa? Uang kalian berapa? Uang kalian cuma 200.000, maka tidak cukup untuk membeli kedua-duanya. Maka harus dicari jalan tengah supaya kepuasannya sama. Maka diambil keputusan, kalian membeli sepatu dengan harga 100.000, membeli sepatu dengan harga 100.000 dan membeli tas juga dengan harga 100.000, sehingga dapat kenikmatan yang sama dengan harga yang separuh-separuh, berarti kan gitu. Ini hukum Gaussian 1. Hukum Gaussian 2. Berarti bedanya Gaussian 1 dan Gaussian 2 seperti itu. Oke. Paham? Kita lanjutkan. Sedangkan pendekatan ordinal itu tidak bisa diukur, ya. Kurva dalam pendekatan ordinal akan menggunakan pendekatan dengan kurva indiferensi. Kurva indiferensi itu apa? Kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi konsumsi 2 macam barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Ini juga sama. Tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Artinya dalam kehidupan sehari-hari, konsumen itu akan melakukan kombinasi pemenuhan kebutuhan dalam tingkat kepuasan yang sama. Loh, mirip dengan Gaussian 2. Ya, hampir mirip. Tapi ini tidak hanya bisa dibandingkan, tidak bisa diukur, ya. Contohnya seperti ini. Ketika kita memenuhi kebutuhan makanan dan pakaian, maka ada banyak kombinasi agar kepuasannya sama, ya. Misalkan kombinasi yang pertama titik A, makanannya 4, pakaiannya 2. Nah, ini akan sama kenikmatannya dengan yang titik B, yaitu dengan makanannya 3, pakaiannya juga 4. Nah, jadi antara titik A dan B ini sebenarnya adalah kombinasi atau titik-titik di mana tingkat konsumsi akan mendapatkan kepuasan yang sama, apa disebut dengan kurva indifferensi. Oke. Begitu. Baik, kita lanjutkan sekarang untuk produsen, biaya produsen, ya. Siap. Biaya produksi, penerimaan, dan laba. Ini tentang produsen, konsumen sudah. Yang pertama kita harus tahu biaya produksi atau biaya produksi atau biaya itu bahasa Inggrisnya adalah cost. Biaya produksi dibagi 2. Biaya tetap total atau bahasa Inggrisnya total fixed cost, TFC. Singkatannya seperti itu. Ya, yang kedua biaya variabel total variable cost, TVC. Lah, bedanya apa sih? Bedanya biaya tetap biaya tetap itu adalah biaya yang dikeluarkan tanpa terpengaruh dengan besarnya jumlah produksi. Berapapun jumlah produksi yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan, maka biaya tetapnya akan sama. Ini kata kuncinya adalah tetap. Artinya biaya itu tetap tanpa terpengaruh dengan jumlah produksi. Oke. Nah,
Bedanya dengan biaya variabel. Biaya variabel itu apa? Kalau biaya variabel adalah biaya yang tergantung dari jumlah produksi yang dihasilkan. Ketika produksi semakin besar, maka biaya variabel juga akan semakin besar. Seperti itu. Walaupun dalam jangka panjang semua biaya yang dikeluarkan oleh produsen merupakan biaya variabel atau tidak ada biaya tetap, sebab biaya produksi akan selalu mengalami perubahan ya. Ini teorinya seperti ini. Kita lanjutkan sekarang secara matematikanya. Secara matematis konsep biaya produksi, atau kita masuk ke fungsi biaya produksinya. Siap-siap, ini sudah mulai matematika. Yang pertama kita harus tahu konsep biaya total atau total cost, TC. TC adalah total cost, biaya tetap adalah TFC plus TVC, atau TC sama dengan A plus BQ. Ini kalau dalam matematika. Y sama dengan A plus BX. Itu. Ya. TVC apa? Total fixed cost atau total biaya tetap, seperti tadi, biaya tetap, biaya yang tidak terpengaruh dengan jumlah produksi. Sedangkan TVC, total variable cost, adalah total biaya variabel atau biaya yang terpengaruh dengan jumlah produksi. Semakin besar produksi, maka biaya variabel juga semakin besar. Ini ketika dijumlahkan, biaya tetap dan biaya variabel menjadi biaya total atau TC. Oke, sudah, kita lanjutkan. Konsep yang kedua, biaya tetap rata-rata, average fixed cost, AFC. AFC rumusnya adalah TFC dibagi Q. Tadi TVC itu apa? Ini biaya tetap rata-rata. Ya, maka biaya tetap rata-rata dibagi dengan Q. Q itu apa? Atau Q itu kuantitas atau jumlah produksi. Yang namanya rata-rata ya pasti biaya yang namanya rata-rata berarti jumlah dibagi dengan jumlah. Yang namanya rata pasti akan dibagi dengan jumlahnya. Q sama dengan kuantitas atau jumlah produksi. Sedangkan biaya variabel rata-rata, variable cost, AVC, ya sama, AVC nya variable cost-nya adalah totalnya, total variable cost-nya dibagi dengan jumlah produksinya. Sampai sini nggak usah bingung, santai aja. Ya, kita teruskan. Ini hanya konsep aja. Biaya rata-rata, ini yang penting AC, average cost atau biaya total. Kalau ada A ini berarti average atau rata-rata. Rata-rata biaya total rata-ratanya seperti apa? Ya, AC ya AVC tambah AFC. Rata-rata biaya tetap ditambah rata-rata biaya variabel, atau AC biaya rata-ratanya adalah TC per Q. TC itu jumlah total biaya dibagi jumlah produksi, atau kalau dalam matematika akan menjadi TC sama dengan AC kali Q. Biaya rata-ratanya total cost atau keseluruhan biaya adalah biaya rata-rata kali Q. Q itu jumlah produksi. Kita lanjutkan yang nomor 5 sekarang. Biaya marginal atau marginal cost atau MC. Marginal, dari kata margin itu batas atau tambahan biaya per produksi, tambahan biaya ketika ada tambahan produksi, itu namanya marginal. Karena rumusnya MC sama dengan ini tanda segitiga namanya delta. Delta TC dibagi delta Q. Delta itu artinya perubahan TC dibagi perubahan Q. Atau lebih mudahnya adalah TC sesudah dikurangi TC sebelum dibagi Q sesudah dikurangi Q sebelum. Atau rumusnya mesti
perubahan ya, delta itu perubahan. TC2 kurang TC1 dibagi Q2 kurang Q1 itu juga boleh. Kalau dalam matematika, dalam unsur matematika akan menjadi MC sama dengan TC aksen. Ini aksen itu artinya turunan pertama. Jadi MC sama dengan turunan pertama dari TC. TC tadi apa? Total cost. Yang keenam, terakhir ini. Tingkat output pada biaya rata-rata minimum. MC sama dengan AC atau AC aksen sama dengan 0. Turunan pertama sama 0. Maksudnya apa toh ini? Tingkat output pada biaya rata-rata minimum ini biaya yang paling minimal yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Oke, sampai sini untuk konsep-konsepnya. Nanti kalian diulang lagi videonya. Ya, sekarang kita cek untuk grafiknya. Grafik-grafik yang berkaitan dengan biaya produksi. Ini banyak sekali grafiknya. Nah, kita sederhanakan aja. Yang pertama, kurva TFC atau VC berbentuk garis lurus horizontal. Ini total fixed cost. Kenapa ini horizontal? Karena biaya fixed. Fixed itu artinya tetap. Biaya tetap itu tidak tergantung dengan jumlahnya. Ini jumlah itu Q itu kuantitas atau jumlah. Ini besarnya sama. Seberapapun jumlah maka TFC-nya sama, biaya tetapnya sama, karena biaya tetap tidak terpengaruh dengan jumlah produksi. Yang kedua, kurva AVC, AC, dan MC berbentuk huruf O. Ya, AVC itu yang mana ya? Ini AVC. Dari sini. AC itu yang mana? Ini AC. Ini AC. Ini AC. Nah, ini AC. MC. Ini berbentuk U. Kenapa berbentuk U? Karena biayanya tergantung dari jumlah produksinya. Sedangkan kurva AVC melereng dari kiri ke atas, ke kanan bawah. AVC-nya. Nah, ini AVC-nya. AVC itu apa tuh? Biaya rata-rata tetap, average fixed cost dari sini. Ini dari sini lereng ke bawah. Biaya rata-rata fixednya, biaya rata-rata tetapnya akan lereng ke bawah. Kurva MC selalu motong kurva AVC. MC mesti motong dengan AVC. Masih ada perpotongannya di sini. Kurva AC pada titik minimum menunjukkan biaya produksi terendah atau efisiensi biaya produksi atau economics of scale. Ini nanti akan pelajari pada materi yang berikutnya. Demikian, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jika kalian menyukai video ini silahkan klik suka. Jika ada kritik saran silahkan berkomentar. Jika video ini bermanfaat silahkan klik subscribe. Sampai bertemu pada materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.